Singapura dikenal sebagai surga kuliner Asia, dari warung kaki lima hingga restoran bintang Michelin. Semua ada di negeri singa. Tapi kini pemandangan itu mulai berubah drastis. Ratusan usaha kuliner tutup setiap bulannya, dari kios kecil di food court hingga restoran mewah, satu persatu tumbang, tak mampu bertahan di tengah badai ekonomi. Menurut data terbaru yang dilansir Reuters, sepanjang 2025, rata-rata 307 kios makanan dan minuman tutup setiap bulan di Singapura. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 dengan 254 kios per bulan dan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 hingga 2023 yang rata-rata hanya 230 penutupan per bulan. Apa yang terjadi dengan Singapura? 3 faktor utama di balik krisis ini adalah biaya sewa yang tinggi, bahan baku yang mahal, dan gaji tenaga kerja yang terus naik. Kombinasi ini menghantam margin keuntungan para pelaku usaha F&B yang makin tipis. Yang paling mengejutkan, bukan hanya bisnis kecil yang kolaps, bahkan restoran mewah dan private club eksklusif pun ikut terkena imbas. Salah satunya adalah Private Club 1880 di Robertson Quay. Dikenal sebagai tempat nongkrong elit dan eksekutif papan atas, tempat ini mengumumkan akan tutup permanen. Sebelumnya, cabangnya di Hong Kong juga sudah tutup hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dalam email yang dikirimkan kepada media CNA, manajemen 1880 menyatakan, fenomena ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, dunia F&B mengalami tantangan baru. Bukan lagi soal pembatasan sosial, melainkan soal daya beli, efisiensi operasional, dan adaptasi dengan kondisi ekonomi yang sangat berubah. Bahkan di negara dengan standar ekonomi tinggi seperti Singapura, krisis biaya hidup dan tingginya tekanan operasional bisa meluluh lantakan industri makanan. Apa dampaknya bagi kita? Lapangan kerja di sektor kuliner menyusut, peluang bisnis F&B kini menjadi lebih beresiko. Masyarakat kehilangan pilihan tempat makan yang beragam dan terjangkau. Tapi dari krisis ini ada pula pelajaran penting, bahwa ketahanan bisnis di masa kini bukan hanya soal rasa atau reputasi, tapi juga soal manajemen keuangan yang efisien, inovasi digital, dan adaptasi cepat. Jika Singapura dengan sistem ekonomi tertatanya bisa mengalami gelombang tutup restoran massal, bagaimana dengan negara lain di kawasan ini? Apakah ini pertanda bahwa industri kuliner tradisional perlu berubah atau akan hilang satu persatu?